Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus melayani di dunia ini, banyak orang yang sering mengikuti Dia. Orang banyak yang mengikuti Dia ini memiliki ragam motivasi. Yang pertama, ada orang yang mengikuti Yesus karena memang hanya sekedar ikut-ikutan. Mereka melihat ada keramaian, lalu mereka ikut nimbrung dalam keramaian tersebut. Ada orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu memang karena percaya bahwa ajaran Yesus adalah ajaran kebenaran firman Tuhan, ajaran tentang kerajaan Allah. Ada juga orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu hanya sekedar mengikuti, ingin melihat tanda mukjizat yang dilakukan Yesus. Untuk percaya mereka tidak mau. Dan biasanya orang yang seperti ini mengikuti Yesus hanya melihat Yesus bagaikan tukang sulap yang bisa melakukan tindakan yang wah atau yang di luar pikiran mereka. Ada juga orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu hanya ingin melihat kesalahan daripada Yesus. Dan mereka memang mengikuti Yesus hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dan orang-orang seperti ini datangnya dari orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka mengikuti Yesus karena memang mencari kesalahan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini kita lihat perbincangan antara Yesus dengan orang banyak, secara khusus para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada Yesus, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat yang mereka pegang. Mereka bertanya demikian dengan motivasi untuk mencari kesalahan Yesus. Dan mereka bertanya demikian karena dalam kehidupan orang Yahudi, hukum Taurat diuraikan menjadi 613 perintah, di mana 248 perintah dan 365 larangan yang mengatur kehidupan mereka, baik kehidupan antara sesama maupun kehidupan untuk Tuhan. Mereka ingin menjebak Yesus. Mana yang akan dipilih Yesus? Mana yang terutama? Lalu datanglah Yesus menjawab pertanyaan daripada ahli Taurat, orang Farisi, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap jiwa. Dan itu sama dengan mengasihi sesama, sama seperti diri kita sendiri. Jawaban Yesus ini adalah jawaban yang membuat ahli Taurat, orang-orang Farisi menjadi terbuka belang mereka, terbuka kemunafikan mereka. Mereka terdiam. Walaupun Yesus menjawab daripada pertanyaan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, itu hendak meneladani kemunafikan orang Farisi tersebut, di mana mereka membeda-bedakan, mereka hanya menuntut
satu pihak tetapi tidak melakukan hukum yang lain. Inilah yang menjadi kemunafikan para ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus menjawab bahwa sama halnya mengasihi Tuhan itu dengan mengasihi sesama? Karena memang bukti bahwa kita adalah mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Kita boleh beribadah dengan baik, kita boleh memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi penampakannya Yesus minta dari orang-orang percaya, dari orang-orang Farisi dan Saduki ahli-ahli Taurat adalah mengasihi sesama. Orang Farisi, orang Saduki pada waktu itu hanya terlihat mereka saling dalam ibadah mereka dan hanya di depan orang banyak. Tetapi dalam penampakan kasih terhadap sesama, mereka tidak melakukannya. Oleh karena itulah Yesus mengatakan bahwa mengasihi Allah penampakannya adalah mengasihi sesama. Bahwa bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi orang yang ada di depan kita, yang ada di sekitar kita tidak kita kasihi, itu merupakan kesalahan. Dan itu merupakan hal yang patut diperbaiki dalam kehidupan ahli Taurat dan kehidupan orang-orang percaya pada zaman sekarang. Kalau kita membaca kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20, dikatakan bahwa kita ini adalah pendusta kalau kita hanya mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, apalagi membenci sesama. Kasih diperintahkan Tuhan kepada orang banyak dan kepada kita, karena memang sepatutnya manusia itu hidup dalam kasih. Kasih mengasihi Allah dan kasih terhadap sesama. Mengasihi Allah dengan segenap akal, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan, itu artinya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita melakukan dengan kekuatan kita hanya untuk kebaikan, dan kebaikan itu adalah dikehendaki oleh Tuhan. Kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama karena memang kita hidup dalam kebersamaan bersama dengan orang lain yang merupakan ciptaan Tuhan juga, di mana mereka butuh pertolongan kita tolong, di mana mereka butuh dorongan atau butuh kekuatan kita tolong. Itu yang hendak Tuhan katakan kepada kita sekarang, bahwa kita ini sepatutnya hidup dalam kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk mengasihi Allah dengan segenap akal, dengan segenap budi kita, dengan segenap kekuatan kita, itu sama dengan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Artinya kita juga harus hidup di dalam Tuhan dan penampakannya mengasihi sesama. Hidup mengasihi Tuhan tidak terlepas hidup mengasihi sesama, baik suami, baik istri, baik anak-anak maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya hidup dalam kasih Tuhan adalah kita hidup dalam kedamaian yang daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita mengasihi Tuhan adalah penampakannya mengasihi sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami. Tuhan yang baik, Tuhan ingatkan juga kami agar kami mengasihi sesama kami, karena itu merupakan penampakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Sertai kami untuk mampu melakukan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu
yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Secara khusus Tuhan, jemaatmu yang ada di gerejamu HKBP Sukamaju ini, biarlah Tuhan senantiasa bersama jemaatmu, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa Tuhan. Engkau berikan Tuhan kepada kami sukacita, Engkau berikan Tuhan kepada kami kesehatan, dan Engkau berikan kepada kami Tuhan berkat yang melimpah, sehingga kami senantiasa boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sertai kami dalam segala pekerjaan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.